Pada video kali ini kita akan membahas tentang gelombang cahaya. Satu di antara sifat gelombang cahaya yaitu adalah interferensi. Yang dimaksud dengan interferensi adalah perpaduan gelombang yang memiliki amplitudo, fase, dan frekuensi yang sama atau dinamakan dengan istilah koheren. Untuk gelombang cahaya sendiri, interferensi gelombang cahaya cukup sulit untuk diamati. Mengapa demikian? Karena secara alamiah, gelombang cahaya yang alamiah tersebut sifatnya tidak koheren, karena fasenya itu random atau sembarang. Nah, di sini kita contohkan terlebih dahulu hasil interferensi pada gelombang air. Nah, di sini ada gambar di mana di sini ada dua sumber gelombang air yang kemudian berpadu, maka ini disebut dengan interferensi. Untuk interferensi pada gelombang cahaya dapat diamati dengan melakukan percobaannya Thomas Young seperti pada gambar. Nah, Thomas Young menggunakan dua celah sempit yang disinari berasal dari cahaya yang melalui celah tunggal. Nah, sehingga cahaya nantinya akan melewati kedua celah sempit di sini. Nantinya cahaya yang keluar dari celah bagian atas dan celah bagian bawah ini sifatnya sudah koheren karena berasal dari satu sumber yang sama. Nah, kedua cahaya yang keluar dari celah ini akan berpadu sehingga mengalami yang namanya tadi interferensi. Hasil dari interferensi gelombang cahaya di sini terlihat pada layar. Di sini ada layar yang berfungsi untuk melihat hasil dari adanya interferensi, yaitu terbentuknya pola terang dan gelap secara silih berganti. Nah, di sini ditandakan dengan maksimum. Ini sebagai hasil dari pola terang, atau digambar di sini ada bagian putih sini, ini adalah bagian terangnya, atau kita tuliskan sini pola terang. Sedangkan di bagian yang hitam-hitam di sini ini menunjukkan sebagai pola gelapnya. Nah, kita lanjutkan ke fokus pembahasannya, yaitu interferensi celah ganda, atau juga dikenal dengan interferensi Young karena percobaannya si Thomas Young gitu ya. Nah, Thomas Young menggunakan celah ganda. Tadi di sini ada dua celah sempit, celah di sini ada atau lubang gitu ya. Nah, jarak antara celah yang satu dengan celah lainnya ini kita namakan dengan D. Jadi kita simbolkan di sini ada D, yaitu adalah kita tuliskan di sini jarak antar celah. Tuh. Jarak antar celah. Kemudian di sini ada layar. Fungsi dari layar tadi adalah untuk menangkap hasil pola interferensi. Nah, jarak antara celah ganda, jarak antara celah dengan posisi layar ini dinamakan dengan L. Nah, jadi di sini ada L, yaitu adalah jarak posisi layar ke celah ganda tadi. Oke. Nah, kemudian di sini menggunakan sumber cahaya yang koheren yang diarahkan ke celah ganda, sehingga akan terbagi menjadi dua sumber cahaya, yaitu dari celah 1 dan celah 2 yang sifatnya sudah koheren, frekuensinya sama, maka akan terbentuklah pola terang dan gelap pada layar. Jadi pola terang gelap yang ditangkap pada layar. Maka di sini ada yang namanya terang pusat. Nah, kita gambarkan di sini ada yang namanya terang pusat. Kita singkat dengan TP. Terang pusat ini adalah posisinya yang bagian tengah atau sejajar dengan sumber cahayanya. Kemudian di bagian atas dan bawah akan terdapat pola terang lainnya, yaitu di sini ada terang 1,
kemudian ada terang berikutnya berarti terang 2, dan seterusnya ada terang 3. Nah, kita coba gambarkan dulu sampai terang 3. Nah, di bagian bawah juga sama, ini juga disebut dengan terang 1, terang 2, dan seterusnya terang 3 gitu ya. Nah, di antara terang dengan terang yang lainnya, terang 1 ke terang 2, terang 2 ke terang 3, itu ada bagian yang tidak bercahaya, yaitu bagian gelap gitu ya. Itu disebut dengan pola gelapnya. Jadi dari antara terang pusat ke terang 1 itu disebut dengan gelap 1, terang 1 ke terang 2 disebut dengan gelap 2, dan seterusnya. Oke. Jarak antar pola di sini dinamakan dengan Y. Jadi ada satu lagi, kita gunakan warna hitam di sini. Misalkan contohnya di sini adalah terbentuk pola terang 3, jarak dari terang 3 ke terang pusat ini disebut dengan Y. Atau kita sebut YN. Karena kan pola terangnya ada terang 1, ada terang 2, ada terang 3, dan seterusnya. Maka N ini menunjukkan terang keberapa gitu ya. Maka di sini ada YN. Nah, YN sini adalah jarak antar pola. Bisa kita artikan sebagai jarak antar pola. Misalkan jarak terang 3 ke terang pusat. Oke. Dan satu lagi jangan dilupakan, yaitu panjang gelombang cahaya yang kita gunakan, yaitu lambda, panjang gelombang cahaya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan, konsep hitungannya. Nah, perlu kita ingat atau ketahui bahwa prinsip dari interferensi gelombang itu adalah perbedaan fase atau beda lintasan. Oke, di sini kan kita punya dua sumber cahaya jadinya ya, dari celah satu dan celah yang lainnya. Maka celah yang bagian atas ini lintasannya adalah yang ini. Kita tuliskan di sini adalah S1, lintasan sinar yang pertama, dan yang bagian bawah ini adalah lintasannya, kita tuliskan S2. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, jelas panjang lintasan S1 dengan S2 ini jelas berbeda, karena lintasan S2 lebih panjang dari S1. Nah, perbedaan lintasannya bisa kita potong di sini gambarnya. Kita buat seperti ini. Nah, sehingga ada perbedaan lintasan yang disebut dengan delta S. Delta S itu adalah ini. Nah, ini adalah delta S, selisih lintasan S2 dengan S1. Jadi, beda lintasan atau delta S tidak lain adalah selisih lintasan 2 dengan lintasan 1. Oke. Nah, berapa panjang delta S di sini? Cara melihatnya begini, ini kan jadi terbentuk segitiga kecil ya di sisi D dengan delta S di sini. Ingat di sini kalau kita potong begini pasti ini adalah tegak lurus atau siku-siku. Maka di sini akan terbentuk sudut lancip theta, sudut theta. Oke, yang ini. Nah, kalau ini theta, maka di sini delta S adalah sisi depan dan D di sini adalah sisi miring. Sehingga secara trigonometri berarti kan adalah sin theta sama dengan depan per miring. Sehingga diperolehlah D sama sin theta atau delta S sama dengan D sin theta. Oke. Nah, kita dapatkan konsepnya di sini, hitungannya yaitu adalah persamaan beda lintasan. Ingat tadi di sini delta S yaitu adalah beda lintasan. Beda lintasan. Oke, jadi perbedaan lintasan kedua sinar di sini adalah D sin theta. Selanjutnya kita bahas ke konsep hitungan yang pola terang. Oke, pola terang terlebih dahulu, yaitu pola yang terbentuk pada layar tadi, hasil dari interferensi. Ingat konsep interferensi itu pola terang di sini, hasil dari interferensi yang saling menguatkan, atau istilahnya itu adalah konstruktif. Konstruktif.
destruktif atau interferensi maksimum. Nah, kita singkat MAX gitu ya. Nah, dan ini ada syaratnya. Jadi ada syarat dari interferensi konstruktif itu terjadi apabila beda fase dua gelombang cahaya di sini itu beda fasenya adalah 0 atau di sini kita sebut dengan beda lintasan, yaitu 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda dan seterusnya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan saja dengan n lambda gitu ya. Jadi n di sini bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Dimana 0 ini untuk terang pusat, 1 ini untuk terang 1, 2 untuk terang 2, 3 untuk terang 3 dan seterusnya. Nah, sehingga kita hubungkan dengan konsep delta S tadi, di mana delta S tadi kan adalah D sin theta, sehingga muncullah persamaan D sin theta sama dengan N dikali lambda. Oke, kita tandai di sini. Jadi ini adalah rumus untuk pola terang yang terbentuk pada layar. Dengan D tadi adalah jarak antar celah satu dengan yang satunya. Sin theta ini adalah sudut yang terbentuk dari dua lintasan. Kemudian N di sini adalah N di sini kita sebut dengan orde. Orde di sini maksudnya terang keberapa gitu ya. Dan lambda itu adalah panjang gelombang cahaya. Selanjutnya kita kembali ke gambar di sini. Pada gambar tadi kan kita mencontohkan pola terang 3. Di sini kita tarik garis dari pola terang 3 ke tengah. Di sini kita gunakan warna biru. Kemudian kita tarik garis juga dari titik tengah di sini ke terang pusat sehingga terbentuklah segitiga di sini. Oke. Nah, sehingga di sini kan tadi ada theta kecil di sini ya, theta kecil. Nah, kemudian di segitiga yang besar yang berwarna biru tadi juga theta yang di bagian di sini ini sama dengan theta yang sudut kecil tadi secara geometris gitu ya, sama. Nah, sehingga kalau kita gambarkan di luar sini, kita gambarkan lagi seperti ini. Di sini ada theta. Kemudian pada sisi yang ini adalah jarak dari celah ke layar yaitu L. Dan di sini adalah tadi di sini ada terang ketiga, jarak dari terang 3 ke terang pusat ini kan dinamakan dengan YN. Nah, sedangkan yang garis yang sisi miring ini kan tidak diketahui istilahnya gitu ya. Nah, di sini ada sisi depan sudut YN dan sisi samping, maka berlakulah tan theta gitu ya, tan theta. Nah, tadi di persamaan yaitu kita menggunakan sin. Ingat, ini kan sebenarnya theta di sini ada sudut yang sangat-sangat kecil, sehingga kalau secara matematik itu untuk sudut yang sangat kecil berlaku sin theta sama dengan tan theta gitu ya. Nah, berlaku sin theta sama dengan tan theta. Sehingga di sini tangen tetanya adalah YN per L gitu. Jadi tangen tetanya sama dengan YN per L. Sehingga kalau kita kembali ke persamaannya tadi, dari D sin theta sama dengan N lambda, muncullah persamaan D sin tetanya itu disama dengan tangen theta menjadi YN per L sama dengan N lambda. Nah, sehingga terbentuklah persamaan ini. Nah, ini persamaan untuk pola terang. Dimana tadi ingat D adalah jarak antar celah, YN adalah jarak antar pola pada layar, L adalah jarak celah ke layar, lambda panjang gelombang cahaya yang kita gunakan, dan N di sini adalah orde yang bernilai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Di mana 0 terang pusat, 1 terang 1, 2 terang 2 dan seterusnya. Selanjutnya pola gelap. Oke, pola gelap ini adalah hasil dari interferensi yang destruktif atau interferensi minimum. Nah, syarat dari interferensi minimum atau destruktif itu beda lintasan, beda fase atau beda lintasan di sini
itu adalah setengah lambda, 1/2 lambda, 2/2 lambda, dan seterusnya. Sehingga bisa kita bikin persamaannya menjadi n-setengah dalam kurung gitu ya, lambda. Oke, sehingga kalau misalkan gelap pertama berarti kan setengah lambda, gelap kedua berarti menjadi 1/2 lambda, dan seterusnya gitu ya. Oke, sehingga kalau kita kaitkan dengan persamaan yang terang tadi kan delta S adalah D sin theta, sehingga muncullah jadinya D sin theta sama dengan dalam kurung n-setengah lambda, atau tadi D YN per L sama dengan n-setengah lambda. Oke, jadi ini persamaan untuk pola gelap pada interferensi Young atau interferensi celah ganda. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Pada suatu percobaan Young digunakan dua celah dengan jarak antar celah 0,3 mm. Oke, berarti di sini diketahuinya adalah D yang pertama di sini 0,3 mm. Kalau kita ubah ke dalam bentuk SI, satuannya meter, berarti 3 kali 10 pangkat min 4 gitu ya, meter. Oke, kita lanjutkan. Layar diposisikan pada jarak 100 cm dari celah. Nah, di sini berarti adalah L, jarak layar ke celah. L-nya 100 cm, dalam meter berarti 1 meter. Selanjutnya, jarak pola terang keempat pada layar adalah 8 mm. Nah, artinya di sini berarti jarak terang keempat ke terang pusat gitu ya, berarti Y-nya Y4 gitu ya, YN-nya berarti Y4 8 mm, maka 8 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke. Pertanyaannya yang pertama di sini minta panjang gelombang sinar yang digunakan. Karena di sini diketahui pola terangnya, berarti kita gunakan rumus yang pola terang, yaitu DYN per L sama dengan N kali lambda. Maka D-nya tadi adalah 3 dikali 10 pangkat minus 4. Y-nya adalah 8 kali 10 pangkat minus 3. Dibagi dengan 1 meter. Kemudian N-nya di sini ordernya berarti adalah 4. Karena terang keempat, dan lambda yang kita akan hitung. Berarti di sini 3 dikali 8, 24. Dikali 10 pangkat min 7 ya. Min 4 ditambah min 3. Kemudian 4 di sini kita langsung bagi jadi 4, inilah lambdanya. Berarti panjang gelombang cahaya yang digunakan yaitu adalah 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Oke, ini jawaban untuk yang pertanyaan A. Selanjutnya ke pertanyaan yang B. Jarak dua terang berdekatan. Nah, maksud dari jarak dua terang berdekatan itu bisa dari terang pusat ke terang 1, terang 1 ke terang 2, terang 3 ke terang 4, dan seterusnya. Mengapa? Karena polanya itu punya jarak yang seragam gitu ya. Jadi jarak dari terang 1 ke terang 2, terang 2 ke terang 3 itu pasti sama. Kita coba gambarkan layar di sini. Misalkan ini ada layar secara horizontal. Misalkan di sini tadi ada terang pusat ya, terang pusat TP. Kemudian di sini ada terang 1, terang 2, dan di sini ada terang 3, dan di sini ada terang 4 gitu ya, karena soalnya tadi menyebutkan terang 4. Nah, di soal tadi sudah diketahui bahwa jarak dari terang pusat ke terang 4 itu adalah 8 mm. Sedangkan yang mau kita hitung di sini adalah jarak dari dua terang yang berdekatan. Kita misalkan tadi dua terang berdekatan itu boleh terang pusat ke terang 1. Nah, karena jarak antar terang ini seragam, berarti boleh dong kalau kita hitungnya begini. Berarti jarak dari terang pusat ke terang 1 itu 1/4 dari terang pusat ke terang 4. Kalau terang pusat ke terang 4 tadi 8 mm, berarti 1/4-nya berarti adalah 2 mm. Ya, jadi jawabannya adalah 2 mm gitu ya. Oke, lanjut. Pertanyaan yang C. Jarak gelap dan terang berdekatan. Nah, jarak gelap dan terang berdekatan ini maksudnya kan tadi gelap itu kan di antara terang ya. Berarti ini ada gelap 1, ini ada gelap 2, ada gelap 3 gitu ya, dan seterusnya.
Nah, gelap dan terang yang berdekatan itu kan misalnya seperti gelap satu ke terang satu atau gelap satu ke terang pusat. Nah, kita ambil contoh yang dari terang pusat ke gelap satu. Nah, ini kan setengahnya dari terang pusat ke terang satu yang tadi. Jadi adalah 1 milimeter jawabannya ya. Oke, jadi kan lebih cepat dengan cara seperti ini membandingkan. Oke, yang terakhir yaitu pertanyaan yang D. Yang D, nah ini kita coba yaitu jarak gelap ke 1 ke terang ketiga. Jadi jarak dari gelap 1 kita gunakan warna biru di sini. Gelap 1 di sini jarak gelap 1 ke terang 3. Nah, ingat ya, gelap ke terang jaraknya 1 mili tadi. Berarti di sini 1 mili, kemudian di sini 2 mili, 3 mili, 4 mili, dan 5 mili karena diminta dari gelap 1 ke terang 3. Kita ulangi tadi, gelap ke terang tadi udah dapat jawabannya 1 mili. Berarti 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, dan 5 mili. Berarti jawabannya adalah 5 mm untuk pertanyaan yang D. Nah, demikian pembahasan kita tentang interferensi gelombang cahaya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat.